harus banyak sabar sih. Kalau misalnya fresh graduate tuh belum ada pengalaman terus kerja jadi IT support, kaget ya, gue juga sebenarnya agak kaget gitu. Kagetnya tuh kayak banyak yang gak dipelajarin di kuliah harus harus kita bisa di situ. Terus sama cara ngejelasin kita baik-baik ke usernya itu kayak gimana, kita jelasin supaya dianya paham, terus sama kita juga ngasih solusi. Nah, itu kita kita banyak sabar di situ, banyak sabar sama belajar. Nah, kerjanya IT support tuh gini, eh, dia tuh lebih ke bagian support di bidang IT kayak komputernya gitu, kayak misalnya komputer, printer, server, jaringan. Nah, itu kalau bermasalah, ada masalah pasti dipanggil IT. Ya, soalnya gini, kan gue kuliah sistem informasi. Itu tuh ngoding lah, bikin website gitu, aplikasi. Nah, IT support tuh lebih ke hardware. Nah, gua enggak, iya, kalau gua kerjanya dulu pas kuliah tuh ngoding. Nah, di hardware kan kayak nge-service komputer, bikin printer itu kan nggak pernah diajarin sama sekali di kampus. Nah, tapi kalau kayak maintain softwarenya, misalnya di software masih bisa lah, karena emang di kampus tuh kadang ada penjelasan dari dosen gitu, ada materinya. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Oke teman-teman, kali ini bersama seorang yang mungkin pekerjaannya bersinggungannya sama dunia perbankan, dan gue kenalnya di sebuah komunitas juga yang aplikasinya udah tutup hari ini sih. Boleh perkenalkan namanya dan itu mau bercerita pengalaman mengenai jadi apa gitu. Silakan. Oke, semuanya kenalin, nama gue Miftah. Gue di sini sebagai bintang tamu yang bisa dibilang apa, karena memiliki pengalaman di bidang IT support di perbankan. Jadi gue diundang sama Bang Rehan, makasih ya. Oh iya ya, ini karena juga kita juga ini sih makasih juga karena kita memperbanyak database bintang tamu, soalnya kita dari mana-mana aja juga pengen ngobrol gitu lah. Itu nah setiap awal episode Pengen Tahu Podcast ada sesi untuk promosi, jadi bisa promosi mengenai project pribadi lah, mungkin ada bikin konten atau punya karya apa, jadi di awal bisa dipakai untuk promo. Nah silakan kalau ada yang mau dipromosikan boleh. Ya, jangan lupa follow IG gue, betul F10, sama YouTube gue MF Santuy. Itu konten-konten gue yang pins, nggak apa-apa ya, ikutin aja. Oke, dari YouTube sama akunnya biasanya membagikan soal apa? Sebetulnya random sih, cuma paling sekarang nggak, paling kayak komedi, tapi komedinya nggak lucu sebetulnya. Komedi-komedi meme kayak gitu. Iya, kayak gitu. Berbau ya, oke lah. Ya itu silakan kalian mungkin yang ingin menambah referensi komedi. Lebih ke yang ini, komedi-komedi yang apa ya, yang kayak ke bapak-bapaknya gitu, tau gak sih? Oh, oke, komedi Yang soalnya romance. kayak kayak gitu ya, Iya ya. kayak gitu film. Nah itu Nah gitu bisa lah. bisa di follow Instagram dan juga YouTube-nya ya. Ya, Ya oke. Nah kita lanjut ke obrolan yang di awal udah dibuka. Nah kan tadi cerita mengenai IT support. Nah itu tuh apa sih, boleh berikan definisi secara general gitu biar orang-orang tuh tahu gitu bahwa memang yang mungkin kita nih kayak misal bertransaksi tuh di belakangnya tuh ada si IT support. Nah IT support tuh apa gitu dan gimana secara kerjanya. nah kerjanya IT support tuh gini, eh dia tuh lebih ke bagian support di bidang IT kayak komputernya gitu, kayak misalnya komputer, printer, server, jaringan. Nah, itu kalau bermasalah, ada masalah pasti dipanggil IT. Ya. Sama softwarenya juga kan, misalnya kayak kan kayak kasus kemarin tuh ada
yang dihack ya. Betul. Dihack apa kena virus Iya, itu ya, bener-bener. bank syariah Indonesia. Ya. Nah, itu server dia, dia bukan ini gue nggak tahu dah. Itu kayaknya nggak ada antivirusnya apa gimana gitu. Harusnya ada tuh, jadi supaya nggak kebobol harus ada antivirusnya. Terus lebih itu yang pegang tuh itu pokoknya server, komputer, jaringan, printer. Kalau ada masalah-masalah kayak gitu, kan misalnya komputernya rusak, Ya. dalamnya rusak nih habis, ganti yang ganti IT support, terus servernya bermasalah, diinstal ulang, pokoknya ini lah, pokoknya apa namanya, Di maintain, di dikelola. supaya supaya berjalan dengan baik. Pokoknya jangan sampai ada kendala di perbankan itu gitu. Oke. Berarti kalau definisikan secara sederhana tuh kayak gimana? Yaitu mensupport di bidang IT sih kalau Oke. Secara judulnya ya. Nah, biasanya tuh kalau misalkan mungkin beda tempat, beda juga cara kerjanya gitu. Nah, ketika lu bekerja gitu waktu itu tuh biasanya ngapain aja sih dari misalkan dari hari kerja misal Senin sampai Jumat atau gimana tuh hari kerjanya? biasanya tuh kalau sebenarnya kalau di tempat gue ya, di kantor cabang gue Ya. Selain kita nyiapin perangkat IT kayak gitu, gue juga nyiapin perangkat buat meeting gitu, buat Zoom. Terus kan ada terus kalau tiap Senin tuh ada yang namanya Zoom morning briefing tuh Ya. di bengkel. Jadi kita nyiapin segala laptop, nyiapin kamera, nyiapin link Zoom-nya, kita jadi operator di Zoom-nya gitu. Ya. Kalau Senin. Nah, terus karena di kantor cabang tuh punya di bawahnya itu ada outlet kan, atau KCP gitu. Iya. Di kantor cabang tuh, kantor cabang gua outletnya tuh ada 11. Jadi kita selain standby di kantor cabang, amal di outlet juga. Jadi setiap hari tuh pasti bakal ada aja trouble. Setiap hari tuh pasti ada, kalau ada masalah-masalah gitu. Iya. Entah di printernya, entah di PC-nya, di Senin sampai Jumat tuh pasti ada. Kalau misalnya nggak ada juga bakal tetap ada kerjaan kayak nyiapin Zoom meeting kita, terus bikin Google Form buat acara atau apapun gitu. Berarti pekerjaannya memang seputar itu ya. Oke. Nah, gue pikir tuh yang maksudnya kayak misalkan Zoom dan segala semacamnya mungkin kayak bagian sekretaris atau kayak gimana itu juga maksudnya secara link dan segala macamnya tuh digarap sama IT support juga ya. Nah, kalau misalnya kayak di Zoom-nya doang mah mungkin bisa ya sekretaris ya. Cuma kan di Zoom-nya suka ada yang buat rame gitu loh. Ya. Kan yang belakangnya misalnya dibutuhin pakai green screen lah atau segala macam lah. Itu kalau di tempat gue yang kayak gitu kerjaan yang IT juga. Bekerja memang sebagai pegawai di bank tersebut atau sebagai vendor atau kayak gimana? Kayak kan sempat dengar juga dari temen lah gitu. Jadi katanya punya kesempatan sebagai support, tapi itu tuh kerjanya ya vendor yang bekerja sama dengan bank. Nah, kalau lu kayak gimana? Nah, iya, dari vendor. Kalau yang di kantor cabang tuh pasti IT support itu vendor. Kecuali yang di kantor pusat biasanya baru IT dari banknya langsung. Berarti lo memang dari vendor lah gitu yang bekerja sama dengan bank. Iya, betul. Kalau secara kantornya tuh kayak gimana? Apakah di kantor vendornya atau hadir di kantor banknya gitu? Di kantor banknya yang harus standby di situ kan. Oh, standby situ. Jadi kalau dari segi jam kerjanya itu kayak gimana kan? Kebutuhannya mungkin ada yang bilang 24 jam gitu. Jadi ganti 3 shift. Nah, kalau lo kayak gimana? Kalau di perjanjiannya ya, dari jam 8 sampai jam 5 itu ininya lah apa namanya, sesuai di Jam operasi. Kayak jam 8 jam gitu kan. Senin sampai Jumat. Nah, cuma
Baik lagi nih, kalau misalnya gitu ada trouble pas mau pulang apa atau trouble-nya pas kita udah pulang ya jam 7 malam, jam 9 malam, kadang kita harus ke sana, udah di rumah harus datang lagi ke sono ke cabangnya. Jadi kayak misalnya servernya down, apa jaringannya down gitu. Kita kadang ke sana, kalau enggak, kalau emang bisa kita handle di rumah, kita remote gitu atau kita video call karyawannya. Nih, kalau kayak gini nih, kayak gitu-gitu kalau misalnya bisa kita lakuin di rumah. Cuma kalau emang rumit banget, harus banget datang ke sana, ke lokasi. Oh. Sabtu Minggu juga kayak gitu, biarpun libur, tahu server down, harus ke sana, gitu sih. Oke, memang itu ada dari itunya, dari maksudnya memang tempo sebenarnya memang kayak gitu, atau lebih ke menyesuaikan aja sih sama yang ada di lapangan. Itu ya di kontraknya emang kayak gitu, kalau ada trouble kita karena tanggung jawab kita juga kan. Oh, ya, ya, ya. Berarti memang kerjaannya di seputar situ. Nah, tadi kalau misalkan berbicara ada hardware, ada software gitu yang mesti, atau yang lu kuat, yang dalam pekerjaan lu gitu lu harus kuasai gitu, yang memang harus lu bisa tuh apa aja sih sebagai si IT support itu? Nggak bisa dikuasai ya sebenarnya, ya bisa dibilang banyak sih, soalnya kan benar-benar kayak mensupport banget di kerjaan IT-nya gitu ya. Jadi kayak komputernya misalnya rusak, kita yang betulin. Kalau misalnya kita kita nggak bisa aja pun harus dipaksa bisa. Nah, karena gimana caranya sih supaya bisa? Untung zaman sekarang udah canggih ya. Ya. Kita lihat aja, googling di YouTube, kita buka YouTube. Kalau nggak kita tanya ke IT support lain yang di cabang lain. Untuk ada grup IT Hmm. sendiri di WA. Oke, memang ya kurang lebih memang dari segi keilmuannya yang dibawa dari kuliah gitu. Maksudnya kayak dari kuliah itu pasti ya kepake lah gitu. Wow, justru malah banyak yang di luar kuliah ya. Maksudnya gimana Ya, kayak itu? soalnya gini, kan gue sistem informasi. Ya. Itu tuh ngoding lah, bikin website gitu, aplikasi. Nah, Hmm. IT support tuh lebih ke hardware. Nah, Hardware. gua enggak, iya. Kalau gua kerjanya dulu pas kuliah tuh ngoding. Nah, di hardware kan kayak yang lain service komputer, bikin printer itu kan nggak pernah diajarin sama sekali di kampus. Ya. Nah, tapi kalau kayak maintain softwarenya, soalnya di software masih bisa lah. Hmm. Kalian mau di kampus tuh kadang kadang ada penjelasan dari dosen gitu, ada materinya. Ya. Jadi memang agak ada yang baru belajar gitu, maksudnya di luar jurusan, karena memang tadi ada ya memang ranahnya hardware, ada yang mungkin ranahnya software gitu. Tadi kan belajar soal coding, tapi eh, ketika pekerjaan tuh ke hardware-nya gitu ya. Ya lebih ke hardware-nya, apa maintenance-nya. Kuliah kan nggak pernah diajarin gitu. Jadi kita sebetulnya harus pas masih kuliah tuh memang harus sering-sering belajar di luar kuliah. Oke, oke. Nah, itu kan eh, jadi itu memang jadi sebuah permasalahan gitu ketika memang eh, apa yang mungkin dipelajari itu memang ada bekalnya, cuman ketika memang yang ditujunya itu beda, berarti kita harus ada usaha ekstra lagi untuk belajar sambil jalan gitu ya. Iya gitu. Yang penting kan pas di kuliahnya tuh udah ada basicnya. Jadi kan pas kesananya kita belajar lagi juga udah lumayan bisa lah. Sudah nggak awam gitu ya. Ya. Selain itu ada Iya. detail-detail yang kayak dikerjain lagi, atau memang kira-kira seputar itu aja? Banyak sih sebetulnya kayak upgrade Windows ya. Ada misalnya softwarenya kalau di upgrade kan, misalnya Microsoft upgrade, udah upgrade ke yang versi terbaru nih kita upgrade juga satu-satu. Terusnya nggak satu-satu juga sih. Ya sebisa aja gitu. Oke, oke. Kalau dalam satu cabang tuh IT supportnya ada berapa? Kayak tim kah atau memang sendirian aja?
Tiap otak cabang beda-beda, cuma kalau yang kita berdua tuh 2. Berdua itu kerja maksudnya di jam kerja yang sama atau berbagi shift? Kan di jam yang sama, di jam yang sama. Kalau misalnya kayak di luar jam kerja tiba-tiba ada yang dipanggil, ya satu aja sih, misalnya hari Minggu gitu, itu ada trouble gitu, sa- cukup satu aja. Tinggal siapa atau maksudnya tinggal yang giliran aja gitu ya? Iya gitu, misalnya hari ini bisa Minggu tuh yang bisa gua ya ke sana, misalnya gua nggak bisa pengen gua gitu. Oke. Nah, ini berarti kan lo udah menjalankan kurang lebih sekitar ya sebelumnya gitu sekitar 8 bulan. Nah, apa sih jenis tantangannya di, di menjadi IT support gitu yang menurut lo menantang? Tantangannya ya harus banyak sabar sih, Kenapa tuh? Kenapa? apalagi ini buat pas dia, kalau ini ya buat pas graduate ya, Ya, kalau misalnya pas graduate tuh yang enggak belum ada pengalaman terus kerja kerja jadi IT support, mungkin dia bisa kaget ya, gue juga kira ada kaget gitu, kaget gimana itu tuh kayak kagetnya? iya itu banyak banyak yang nggak dipelajarin di kuliah, harus harus kita bisa di situ. Terus sama kayak kan kita kan bantuin karyawan yang misalnya komputernya rusak atau Ya. printernya rusak, Hmm. kalau tergantung caranya juga sih dia baik atau gimana. Mereka tuh kadang banyak yang nggak sabar, aduh mas kok nggak bisa sih mas gitu, ini sebentar lagi saya Oh mau iya, iya. ngerjain tugas ini nih mas, kayak gitu Iya. kan. Nah itu kita benak sabar di situ, terus cara ngejelasin kita baik-baik ke usernya itu kayak gimana, misalnya ya nih, ya nih mbak mas, soalnya bagian ini rusak nih jadi harus bla 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 bla, kayak kita jelasin supaya dia paham, terus sama kita juga ngasih solusi ya, katanya gimana ini pakai laptop dulu atau gimana gitu. Itu sih banyak sabar sama belajar. Oke. Dan itu maksudnya dari segi lingkungan memang sih kayaknya orang-orang tuh kadang ngerasa wah teknologi itu susah gitu. Jadi mereka mencari orang yang ahli gitu. Tapi kadang-kadang jadinya malah nggak dicoba dulu gitu ya. Jadi kayak lebih ke lempar, "Ya tolong dong kerjain," atau di luar urusan kantor juga ada. Misalkan ada nggak sih kayak misalkan mereka nih ya teman kerja gitu yang butuh bantuan secara mungkin soal IT juga gitu, soal komputer tapi bukan urusan kerja gitu, banyak yang kayak gitu. Ada kayak gitu, cuma karena gua nggak mau capek sia-sia, ya gue duitin. Oh. Iya, kan dia mikir lah, dia komputernya rusak, PC-nya rusak, butuh ganti hard disk. Ya udah gua bawa pulang PC-nya, gua ganti hard disk ini, tinggal dipasang sama install ulang, ya habis itu dia suruh bayar, udah gitu aja. Jadi memang Bisa menyiasati apa istilahnya tugas-tugas di luar job desk ya kita juga harus berani gitu ya. inilah kita, yang namanya itu kan bukan tugas kantor. Ya, oke. Kalau tadi tantangannya, kalau keseruannya tuh apa? Kayak mungkin yang bikin kita ya berkesan lah di dalam mengerjakan pekerjaan di 8 bulan itu. Ya banyak, jadi punya pengalaman, jadi belajar yang nggak kita tahu jadi tahu gitu kan, Ya. sama kita bisa jadi ketemu banyak karakter orang yang apa ya, istilahnya ada yang baik sama kita, sama yang enggak sama kita, pas pas dia butuh bantuan kita gitu kan, misalnya mas nih visinya rusak, kalau yang baik kan kayak sambil ngobrol bercanda bercanda atau gimana kita ngerjainnya asik, tapi kan ada juga yang karyawan yang pengen di cepet cepet-cepetan gitu, mas cepetan mas, padahal kan nggak segampang yang dia kira gitu, jadi kita lama-lama jadi tahu karakter orang gitu. Jadi Seru sih kalau kata gua. dia punya wawasan soal dunia kerja gitu ya. Iya.
Oh, itu tuh berarti ini pekerjaan pertama atau ada pekerjaan sebelumnya lagi? Sebelumnya banyak, karena gue ini sebagai sambil kerja sama juga sebelum kuliah juga sempat kerja juga. Oh, kerja sebagai apa kalau boleh tahu? Dulu pernah jadi GA, general apa ya, Itu dulu gimana ceritanya, Bu? itu ini di perusahaan call center ya, jadi itu kayak di apa, timnya HRD gitu, Ya, ya, ya. buat pasti pernah dengar kan, Pernah, pernah. kan di podcastnya ada tuh sebelumnya. Ah, iya, iya. Jadi kita buat dengerin yang itu. Jadi kerjanya kita apa namanya, gue udah lama tuh, kita bantuin HRD buat bikin rekrutmen. Jadi misal ada anak baru itu pernah gue interview, malah ngebantuin HRD-nya gitu, terus sama nge-training anak baru, terus nyiapin alat-alat buat di kantor ada yang kurang atau enggak, terus misalnya ngelihat lihat ada masalah di kantor, misalnya kayak ini ini ada barang yang rusak harus diganti kayak gitu. Oh, iya, iya. Sama proses juga itu, jadi ngebeli alat-alat kantor juga. Oke, oke, berarti ya kurang lebih memang sebelumnya juga udah ada, cuman kalau yang di IT ini lebih intens gitu, kayak interaksi sama eh, teman kerja gitu. Iya gitu. Oh, iya, iya. Kan ada dua hal nih, orang itu dalam bekerja itu memang bagaimana cara mendapatkan skillnya, bagaimana cara mendapatkan pekerjaannya. Nah, boleh nggak diceritain tuh kayak gimana tuh cara mempelajari skill ini gitu, barangkali teman-teman yang memang mau mencoba pekerjaan sebagai IT support. Ya, sebetulnya kadang juga ada yang jadi IT support tapi dia kuliahnya bukan IT, ada yang kayak gitu sebenarnya. Asalkan dia bisa gitu ya, pas di tes interviewnya ya pasti lolos. Sebetulnya yang kita pelajari juga bisa kita lihat di YouTube gitu, bisa lihat dari Google gitu. Terus misalnya yang masih kuliah nih, Ya. banyakin belajar di luar kuliah gitu, yang kayak tadi tadi gue saranin gitu. Kayak kita buka-buka YouTube, Google, cara maintenance printer, komputer, server, jaringan gitu. Yang nggak kita pelajarin di kuliah tuh ada di di kerjaan nanti. Karena Hmm. ya kayak yang mau nyoba jadi IT support juga, yang misalnya dia nggak kuliah IT ya, Ya. nah itu ya paling dia harus harus, harus belajar di YouTube, googling juga. Sekarang kan gampang juga buat belajar buat online. Hmm. Nah, kalau waktu lu nih mungkin tadi kan udah, kalau misalnya cari apa aja yang mesti pelajarin tadi, mungkin bagaimana memanage server, komputer, terus juga printer dan lain-lainnya gitu ya. Mungkin yang memang bisa di search gitu, karena itu sekarang udah mudah ditemuin lah. Nah, kalau misalnya waktu dulu proses seleksinya sendiri gitu sampai sampai bekerja di sana tuh apa aja sih, kayak misalkan lowongannya dari mana, terus juga ada seleksinya apa aja gitu. Oh iya, untuk itu kebetulan ada teman kampus, dia kan kerja, dia udah dapat kerja duluan tuh jadi IT support juga, cuma dia di cabang lain gitu. Ya. Terus dia bilang, oh ini ada lowongan di tempat gua jadi IT support, gue tertariknya, kata gua ya udah lah, gue tertarik tuh, gue coba. Ya. Gue coba, nah bapak dipanggil tuh. Nah, di tesnya ya kayak pertama biasa psikotes, sama sama ada soal yang ada sangkut pautnya sama IT. Hmm. Iya, jadi kalau yang nggak paham IT, kalau baca soal itu ya emang susah juga sih. Ya. Cuma yang minimal ada basicnya gitu, kayak misal nih gua ngasih tau buat yang mungkin mau jadi IT support, minimal kita tahu inilah cara cara join domain, terus sama tahu tahu buat apa namanya, cek cek IP gitu. Minimal itu sih ya kalau di IT. Terus sama pas gua ke situ kan lolos, dapat deh ditempatin
kantor cabang bang. Iya, iya. Berarti ya kurang lebih memang kayak gitu ya yang ditanyakan di interview. Nah, dari proses itu tuh lu apa nih namanya? eh, Mempelajari sesuatu nggak sih kayak yang lu baru sadari gitu setelah jadi IT support tuh ada oh ternyata ini tuh kayak gini loh gitu atau apa makna apa sih yang didapat setelah ya kurang lebih berkiprah selama 8 bulan itu. Ya kalau apa ya, nah paling pas kerja kita baru sadar, oh jadi kerja jadi IT support tuh kayak gini, nggak segampang yang kita kira gitu kan. Padahal kuliah udah IT, pas pas kerja jadi IT kok sama aja dapat sisa-sisanya juga. Iya, maksudnya itu kayak memang apa yang sebelumnya dibayangkan dan apa yang di kuliah dan juga di jalan itu agak mm, beda, jauh beda gitu. Jadi adaptasinya tuh lumayan gitu ya. Ya Terus ekspektasinya dengan terlalu berharap sama ekspektasi gitu. berarti kalau misalkan disimpulkan tuh hikmah yang diambil dari pengalaman sebagai IT support nih apa? Hikmah lah, Ya, hikmahnya kalau 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 mau kerja di IT ya harus siap aja, harus udah ada basicnya tuh, sama kalau cintai aja pekerjaannya walaupun tidak mencintai perusahaannya. oh, oke. Berarti emang utamanya sih mungkin dicintai apa yang dikerjakan gitu. Maksudnya kayak di mana lu nya itu ya urusan setelahnya gitu kan ya. Iya. Hmm, berarti eh, mungkin ada ini nggak sih kayak misalkan menurut lu ya setelah lu mencoba ini gitu. Nah kira-kira kenapa sih pekerjaan IT support ini layak untuk teman-teman pendengar ini mempertimbangkannya gitu? Karena kalau udah punya pengalaman ini, pengalaman di IT support, pas udah keluarnya nih, kan kita jadi bisa apa aja ya, bisa betulin komputer lah, laptop lah, printer lah, kita jadi bisa buka servis sendiri. Nanti Oh, kita keluar kerja, ya. iya, kita keluar kerja bisa bikin usaha, atau atau kita bisa tiar sampingan kan, kayak gue nih ya, misal ada karyawan yang laptopnya rusak, PC-nya rusak, langsung aja ke kita, ya udah sini gua kerjain, tapi bayarnya berapa, 100.000 mungkin berapa gitu, jadi kita bisa dapat tambahan juga. Kayak itu jadi ada experience tersendiri terus misalnya kesempatan untuk nguliknya jauh lebih ada ketimbang kita mungkin kerja di tempat yang lain gitu karena ini kita istilahnya dapat studi kasus yang real gitu dan juga kalau misalnya kita punya jiwa-jiwa pengusaha gitu itu bisa jauh dimanfaatkan ya. Ya itulah. Oke, nah ini mungkin jadi penutup ada nggak satu hal yang mau disampaikan kepada pendengar yang memang masih mencari tahu kan gue juga masih nyari tahu nih mungkin lo juga mungkin masih nyari tahu nih ada nggak yang kayak ya sambil kita memang nyari tahu apa yang kita mau apa yang kita suka apa yang kita bisa gitu nah apa sih pesan lu setelah lu mungkin mencoba beberapa jenis pekerjaan. Hmm, gue masih tahu aja ini sih, IT itu ada banyak ya, Ya. IT super, IT programming, web developer, jadi jangan disamain semua nih, jangan dipukul rata, nanti nanti nyampe takutnya ada orang yang bilang eh IT kayak gini semua lagi kerjanya, kan guys itu beda-beda. IT support tuh yang tadi udah gue jelasin, IT programming ya yang dia bikin program, yang dia ngoding, terus ada web developer yang ngembangin web, sama terus juga kalau emang mau cari kerjaan, jangan lupa ini, buka podcast ini nih. Masih. Gitu, 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 gitu. Nah, itu mungkin sebagai pesan penutup gitu dan semoga obrolan ini atau misalkan episode-episodenya yang bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.